man qara'a suratal ikhlas fil faraid ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa maha ismu min diwanil ashqiya wa katabahu fi diwanis su'ada. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas di salat fardu, maka Allah akan memberikan ampunan untuknya, dan Allah akan memberikan ampunan untuk kedua orang tuanya. Jadi termasuk surah Al-Ikhlas ini ketika kita mengamalkan di dalam sholat fardu, maka ini akan menjadi penghapus dosa untuk kita dan untuk orang tua kita. Bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang mana sahabat itu selalu membaca surah Al-Ikhlas ketika dia sembahyang. Setiap rakaat pertama dan rakaat kedua dia selalu membacakan surah Al-Ikhlas, sehingga ada laporan kepada Rasulullah bahwa dia itu di dalam sembahyangnya selalu membaca surah Al-Ikhlas. Maka dipanggillah oleh Rasulullah orang tersebut dan ditanya, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas di dalam sembahyang? Sehingga ada yang melaporkan terhadapku apa yang engkau lakukan. Maka jawaban sahabat itu adalah, ya Rasulullah, di dalam sholatku aku tidak pernah meninggalkan surah Al-Ikhlas karena aku mencintai surah Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah SAW, bagus, maka surah itu akan menjadi syafaatmu kelak nanti di akhirat. Maka di dalam khabar ini juga, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas di sholat fardu, maka akan diampuni dosanya dan dosa orang tuanya. Wa maha ismu min diwanil ashqiya, dan nama orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu akan dihapus oleh Allah dari catatan-catatan orang-orang yang akan celaka. Wa katabahu fi diwanis su'ada, dan Allah akan mencatat orang tersebut di catatan-catatan orang-orang yang beruntung, yang bahagia dunia maupun akhirat. Maka perlu ketahui oleh kita semua, ketika kita membaca Al-Quran, bahkan ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man qara'a suratal ikhlasi marratan faka'annama qara'a sulusal Quran. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali saja, maka sama saja dia telah membaca sepertiganya Al-Quran. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Juhuratul Riyad, mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Li'annaha tukhallisu qari'aha min syada'idid dunya wal akhirati wa sakaratil mauti wa dhulmatil qabri wa ahwalil qiyamah. Dinamakan surah Al-Ikhlas itu karena membebaskan untuk orang yang membacanya itu, yang pertama, dibebaskan dari kesusahan-kesusahan dunia. Jadi ketika kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, membacanya dengan rutin, mendawamkan ya rutin, maka akan dibebaskan dari bahaya-bahaya dunia dan kesengsaraan-kesengsaraan dunia. Yang kedua, akan dibebaskan dari bahaya-bahaya akhirat. Bahaya nanti di yaumul qiyamah. Orang lain kesusahan, ini keenakan. Karena dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Wa sakaratil mauti, dan akan dibebaskan dari sakaratul maut, yang mana
sakaratul maut itu pedihnya luar biasa, sehingga diceritakan dalam hadis Rasulullah pun juga tidak akan pernah sanggup untuk kata Rasul, tidak akan pernah sanggup umatku untuk merasakan sakaratul maut. Inna fil mauti la sakaratun. Sungguhnya di dalam kematian itu ada sakaratul mautnya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan surah Al-Ikhlas itu adalah membebaskan diri kita dari sakaratul maut yang sangat menakutkan untuk semua orang. Wa dzulmatil qabri, dan surah Al-Ikhlas itu membebaskan dari gelapnya di alam barzah, gelapnya di alam kubur. Maka bagi orang yang selalu membaca surah Al-Ikhlas, merutinitaskan membaca surah Al-Ikhlas, maka dia akan dibebaskan dari kegelapan alam kubur. Berarti dia akan mendapatkan keterangan di alam kubur. Maka pantas bagi kita semua untuk mengamalkan dan selalu merutinitaskan surah Al-Ikhlas. Karena kalau ada acara tahlilan selalu dibacakan surah Al-Ikhlas. Kalau ada syukuran selalu dibacakan surah Al-Ikhlas. Karena keutamaan surah Al-Ikhlas inilah yang sangat luar biasa. Wahwalil qiyamati, dan orang yang membaca surah Al-Ikhlas, dia akan dibebaskan, dihindari dari terjadinya kiamah yang sangat dahsyat, keadaan kiamah yang sangat luar biasa. Maka dengan itu ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata membaca surah Al-Ikhlas itu menjadi keutamaan untuk kita semua. Kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan keberkahan, keselamatan, dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang tadi saya terangkan, dan semoga kita semua diselamatkan dunia dan akhirat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.